Oke. Halo guys. Halo guys. Kembali lagi bersama kami BPJS Pematang Siantar, yang mana kami akan live seperti biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun keresahan-keresahan dari sahabat-sahabat JKN sekalian. Tapi untuk live kali ini kita punya bintang tamu spesial nih guys, dari keluarga besar Kepesertaan. Itu dia. Boleh perkenalan diri dulu Pak, bersama dayang-dayangnya. Ya, lalu kembali berjumpa dengan saya Novar, Ya. Kepala Bagian Kepesertaan dari Kantor Cabang Pematang Siantar. Yes. Hari ini saya ditemani sama dua orang bidadari dari kepesertaan. Ada Kak Teti. dan ada Kak. Halo. Siap, begitu Bang Arif. Ya, benar. Jadi teman-teman, Kak Teti dan Kak Yola dan Pak Novar ini berasal dari bagian kepesertaan, yang mana yang biasa kalau misalnya daftarin orang ya Pak. Ya. Nah, gitu teman-teman. Adapun tema kita pada siang yang berbahagia ini Pak, kita akan ngasih tahu ke sahabat-sahabat JKN ini seputar tentang pesiar. Oh. Itu dia. Apa itu pesiar Kak? Kalau boleh tahu Kak? Petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Yeay, itu ya teman-teman. Petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Itu Itu dia. singkatan dari pesiar. Jadi itu salah satu program BPJS Kesehatan ya Pak? Ya, jadi asal muasal pesiar itu sendiri merupakan berdasarkan instruksi dari Presiden ya Ted ya. Ya. Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022. Oke. Jadi pada saat itu masih dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau mengeluarkan instruksi berupa Inpres ya kepada 30 kementerian dan lembaga, termasuk diantaranya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDTT. Poinnya adalah mengoptimalkan program JKN. Jadi setiap desa, setiap kelurahan itu harus bisa mencapai yang namanya UHC. Masih. Wah, UHC itu udah pernah juga kita bahas ya kan Pak? Sudah. Nah, tapi itu kan UHC masih skala kabupaten kota, provinsi, dan Yes. juga skala nasional. Nah, di 2022 kemarin itu mulai dari tingkat desa atau kelurahan itu juga sudah mulai di UHC-kan. Yes, benar. Nah, Semoga jelas ya teman-teman. Amin. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyain aja ya kan Pak, di Siap. komen gitu ataupun di chat-chat di sini ya teman-teman. ya. Kita mau jawab-jawab pertanyaan teman-teman nih Kak. Ada satu pertanyaan baru masuk nih Pak. Lanjut, Dari, gas. Kak, siapa kamu? Waduh, Yes. siapa nih? Siapa kamu? Kak, boleh tanya, di aplikasi ada tulisan di PHK atau diberhentikan. Apa bisa diaktifkan kembali Pak? Tentu bisa. Bisa dong. Tentu bisa. Setiap mantan pekerja yang sudah tidak bekerja lagi, Yap. itu harus menjadi peserta JKN aktif lagi. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau misalnya memang statusnya di PHK, itu dari perusahaan bisa memberikan yang namanya jaminan cuma-cuma, ya, memberikan jaminan JKN secara cuma-cuma. Jadi perusahaannya tidak membayar iuran dan pekerja yang di PHK juga tidak perlu membayar iuran, ya. Tapi syaratnya yang di PHK itu wajib melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan bahwa mereka statusnya di PHK oleh perusahaan tersebut, dan nanti dilaporkan dan maksimal bisa dapatkan jaminan secara cuma-cuma 6 bulan. Dijamin itu ya Pak? Dijamin. Dijamin 6 bulan, teman-teman. Tapi kalau misalnya memang tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, maka yang di PHK tersebut itu silakan beralih ke segmen lain, misalnya ke Mandiri atau ke yang ditanggung sama pemerintah. Monggo silakan pilih. Iya, benar. Semoga terjawab ya kakak siapa kamu. Selanjutnya Kak Yola, kira-kira ada yang nanya lagi nggak nih Kak? Ini kebetulan sesuai dengan Iya. Yes. untuk pertanyaannya, untuk pesiar yang dipetakan itu apa ya? Oke, yang dipetakan itu adalah yang pertama, masyarakat di suatu desa yang belum menjadi peserta JKN.
Yang oke. kedua, masyarakat tadi tuh Bang Arif, Yap. yang statusnya sudah menjadi peserta JKN tapi dia non aktif, bisa jadi karena dia di PHK atau mungkin juga menunggak iuran ya, Yap. atau dia mungkin juga kalau misalnya dia tanggungan dari keluarga yang pekerja penerima upah ya, Iya, kayak PNS, TNI. Nah, itu kan dia kalau sampai usia 21 tahun bisa ditanggung. Yap. Nah, jadi kalau misalnya lewat daripada 21 tahun, nah ini juga bisa dipetakan oleh teman-teman dari si yang namanya agen pesiar tadi. Oke. Nah, Terjawab ya. jadi fungsinya petakan tadi memapping supaya suatu desa tersebut bisa mencapai UHC. UHC itu dihitung dari jumlah penduduk yang sudah menjadi peserta JKN dan jumlah penduduk yang status kepesertaan JKN-nya itu aktif. Aktif teman-teman. Catat ya teman-teman. Oke, semoga terjawab nih Kak. Siapa tadi Kak yang nanya? Bang Hakim ya Kak? Iya, semoga terjawab ya Bang Hakim. Ya, Bang Hakim clear ya Bang Hakim. Oke, selanjutnya nih Pak. Kak, ada juga pertanyaan dari penduduk Perindapan. Waduh, iya. Infoloker Pak katanya. Infoloker. 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 Ya, silakan dicek langsung di situsnya BPJS Kesehatan. Kesehatan ya. Kalau misalnya sekarang kan udah ada sosial media Pak, bisa Betul. juga follow dari akun sosial media resmi kita di BPJS Kesehatan _RI. Yes. Ya, yang verified teman-teman Yang biar verify ya. valid. Dan Yes. kita juga menghimbau kalau misalnya segala bentuk rekrutmen itu tanpa ada pemungutan biaya kan Pak. Ya tanpa kalau ada misalnya biaya. ada disuruh bayar nih biar bisa daftar itu udah dipastikan hoax ya teman-teman. Yes. Oke, selanjutnya nih ada juga dari Zstore 82 nih, Kak. Kak, kalau pendaftaran pesiar itu dari mana, Kak? Oke, pendaftaran pesiar itu dilakukan melalui agen pesiar. Agen Ya kan? pesiar. Kalau agen pesiar itu siapa aja sih Kak? Berarti? Siapa aja tuh, Kak? Pesiar itu adalah suatu petugas yang ditunjuk oleh kepala desanya di Oh. satu desa tertentu yang menjadi lokus pesiar. Yes. Ya, jadi kalau misalnya mau daftar pesiar, nggak usah langsung datang ke kantor BPJS. Nggak Iya. usah juga kalau misalnya ada kendala memanfaatkan aplikasi mobil JKN, Pandawa. Nah, kalau misalnya mungkin agak-agak kurang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, silahkan datang ke kelurahan atau ke desa karena biasanya di sana ada agen pesiarnya BPJS Kesehatan. Yes, benar banget. Tiap desa berarti dia, Pak. Saat ini belum 100% sih 100%. Bang Arif. Ini mungkin kalau di wilayah Kota Siantar itu ada 25 ya. 25. Ada 23. Sorry, 23. Kemudian di Toba 20, di Samosir 20, kalau di Simalungun 37. Yes. Ya, ada 30 desa dan kelurahan yang menjadi lokus atau tempat pelaksanaan kegiatan pesiar. Pesiar. Oke. Terutama yang masyarakat di daerah-daerah yang akses transportasinya ke kantor BPJS Kesehatan itu sulit. Biasanya itu sudah menjadi lokus atau tempat pelaksanaan pesiar di Yes. masing-masing kabupaten kota. Benar. Datang ke sana ya. Iya supaya ya. teman-teman agen pesiar kita. Karena sudah dipermudah teman-teman. Yes. Karena sesuai dengan slogan kita Pak, mudah, cepat, setara. Yes. Itu dia teman-teman. Itu dia. Oke, selanjutnya Kak Yol, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Banyak nih, Bang. Waduh, banyak banget ya. Antusias sekali nih Pak. Monggo Pertanyaan. lanjutkan Kak Yol. Wih. Ini ya, saya dulu dulu, Pak. Monggo silakan. Ya boleh, coba dipilih. Wih, dapat kopi kita Pak. Waduh. Dari enak nih. Kak Leori Aries. Wih, terima Thank kasih you, Kak Leo. kopinya. Mungkin ini di luar dari tema kita membahas pesiar ya, Pak. Sip. Boleh. Oke. Betul, Kak. Ini pertanyaannya dari Kak Dina Setiani Harahap. Yes. Oke. Bilangnya pasang behel dengan permasalahan gigi berat apakah bisa menggunakan BPJS? Jadi gimana tuh Pak? Oke Mbak Dina, mohon maaf untuk protesa gigi atau pemasangan behel itu memang tidak dijamin sama BPJS Kesehatan. Iya. Karena itu digolongkan sebagai estetika. Estetika. Ya, dianggap sebagai estetika, ya. Mohon maaf ya. Yes. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Ati. Ya, berarti monggo. Bang, cara ngaktifin BPJS Kesehatan yang gratis gimana?
Cara mengaktifkan BPJS Kesehatan yang gratis itu ada 2 mekanismenya. Yes. Nah, salah satunya bisa juga melalui agen pesiar ya. Tapi yang pertama itu kita harus tahu tuh, kita daftarnya itu mau yang ditanggung sama pemerintah pusat atau yang ditanggung sama pemerintah daerah. Untuk menanggung pemerintah pusat, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang lagi on air saat ini itu harus masuk ke dalam desil 1 sampai desil 5. Desil itu apa? Desil itu adalah klasifikasi pembagian strata ekonomi sosial seseorang. Dan itu ranahnya ada di masing-masing desa atau kelurahan yang mengetahui desil Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, tapi kalau nggak salah tuh ada tuh di aplikasinya Kemensos. Jadi bisa dicek sendiri tuh, tinggal masukkan nick-nya. Jadi ketahuan tuh kita masuk desil 1 atau desil 5. Kalau kita sudah masuk dalam desil 1 sampai desil 5, silakan bawa surat keterangan tidak mampu, kemudian bawa KK, disampaikan ke dinas sosial masing-masing. Kemudian kalau yang mau ditanggung sama pemerintah daerah, itu caranya lebih sederhana sih sebenarnya. Kalau misalnya dia memang warga Siantar, warga Simalungun, warga Toba, warga Samosir, atau dia warga Sumatera Utara, dia itu ketika mau mendapat jaminan dari pemerintah daerah, dia biasanya diminta juga SKTM, surat keterangan tidak mampu, yang dibawa sama dinas sosial. Nah, dari dinas sosial nanti akan melakukan verifikasi, dan kalau misalnya disetujui akan langsung diproses ke dinas kesehatan, dan dinas kesehatan akan mendaftarkan. Tapi lebih efisien lagi kalau misalnya memang sedang butuh perawatan, ya jadi langsung aja ke fasilitas kesehatan, misalnya ke rumah sakit, dan nanti di rumah sakit, dari pihak rumah sakit akan mengecek status kependudukannya teman-teman sekalian, apakah memang betul warga Siantar, warga Simalungun, warga Toba, warga Samosir atau warga Sumut, dan nick-nya online, maka nanti akan wawancarai sedikit oleh teman-teman di rumah sakit, dan kalau misalnya memang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, maka akan didaftarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Yeay. Dan itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan ya Pak? Itu full dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Betul, jadi bukan BPJS ya yang mendaftarkan. Karena BPJS Kesehatan tidak mendaftarkan penduduk yang tergolong tidak mampu atau tidak memenuhi kriteria untuk ditanggung sama pemerintah daerah. Yes, semoga terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan juga nih Pak dari Bang Hakim. Ya Bang Hakim, apakah saya bisa daftar JKN dan aplikasi mobile JKN lewat agen pesiar Pak? wah gampang sekali itu jawabannya. Bisa nggak, Oke, bisa sekali. Jadi kalau misalnya mau daftar program JKN, agen pesiar lah tempatnya. Mau daftar mandiri, mau daftar perusahaan, mau daftar yang namanya mekanisme Sri Kandi dan lain sebagainya, bisa melalui agen pesiar. Dan siapa yang mau jadi agen pesiar dapat imbal jasa dari BPJS Kesehatan. Ayo teman-teman. Siapa nih mau bergabung menjadi agen pesiar? Monggo silakan. Yes, benar. Selanjutnya Kak Yola, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Dari Westminster nih, Bang Andrinya mana Pak katanya? Bang Andri lagi ada banyak kerjaan. Teman-teman. Next mungkin bisa bintang tamunya Bang Andri. Iya, Westminster ya, Westminster Abbey. Westminster. Oke. Ya. Itu dia penampilan Bang Andri. Iya. Kau ucapin saya hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Iya, hari muru ya. Oke, ada pertanyaan nih Kak Yola? Ada nih Pak. Apa tuh Kak? Kenapa dari Westminster lagi? Westminster, apa tuh Kak? Yang mau ditanyakan itu kalau saya berobat sebagai peserta kunjungan 3 kali, apakah jika pengobatan dalam sebulan itu saya harus bayar? Ya. Kunjungan 3 kali sebenarnya tidak harus bayar, tapi ada ketentuan dari Kementerian Kesehatan, aturan dari Menteri Kesehatan, di mana kalau misalnya kita berobat di bukan vaskes tempat kita terdaftar, itu ada kewajiban dari pihak peserta JKN kalau misalnya memang berobat di vaskes yang bukan tempat dia terdaftar, itu ditetapkan maksimal 3 kali. Jadi kalau misalnya sudah lebih daripada 3 kali, mohon untuk dapat diganti
paskesnya. Jadi tidak lagi di paskes yang lama, melainkan ke tempat paskes yang baru. Yes. Nah, semoga terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Pak dari Bang Lucy Gabe. Ya, Bang Lucy. Bang, ini BPJS seluruh Indonesia ya? Bukan, kita bukan mewakili seluruh Indonesia teman-teman, tapi kita dari BPJS Pematang Siantar. Ya itu kan Pak, kita dari BPJS Pematang Siantar ya Pak. Iya, kita bukan ofisial teman-teman ya. Informasinya tapi yang kita berlaku secara nasional. Berlaku secara nasional. Berlaku secara nasional ya. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih ada juga dari Kak Jihan. Hai Kak Cian. Aktifkan kembali BPJS yang sudah tidak aktif, apakah bisa melalui mobile JKN, Pak? Wah, Ide. bisa dong. Tapi ya dulu kasusnya ya. Kalau misalnya memang kasusnya itu nonaktif karena menunggak, ya Harus harus dulu ya dilunasi Pak. terlebih dahulu. Benar. Tapi kalau misalnya untuk faktor-faktor yang lain, hampir semuanya bisa dilayani melalui aplikasi mobile JKN. Yes, Silakan dimanfaatkan ya, di-download ya aplikasi mobile JKN. Iya. Ya. Di situ juga ada fitur untuk teman-teman JKN yang terkendala nih kalau misalnya mau bayar kontan kan Pak. Tapi kita sekarang udah ada program cicilan bertahap, yaitu program rehab teman-teman. Itu juga bisa diakses dari mobile JKN. Yes, Jadi silakan. mobile JKN itu sebenarnya banyak banget ya Pak fitur yang sangat membantu peserta JKN ya kan Pak. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman tuh jangan mau repot-repot datang ke kantor BPJS Kesehatan karena hampir semua kebutuhannya teman-teman itu bisa diakomodir di aplikasinya mobile JKN. Jadi silakan manfaatkan aplikasi tersebut daripada capek-capek datang kemari, capek datang ke kantor BPJS, keluarin ongkos. Nah, mendingan memanfaatkan aplikasi yang ada. Yes. Hemat waktu, hemat biaya. Benar. Karena kita mudah cepat setara. Betul Yes. Pak? Betul sekali. Correct. Betul. Oke, selanjutnya Kak Yola, ada pertanyaan lagi Kak? Ada lagi Kak? Ada yang bilang dari tadi dia nanya. Apa tuh? Apa tuh? Tadinya dia sudah datang ke kantor kita Ah, dan mau mendaftarkan BPJS. Menunggu 14 hari itu sudah pasti aktif kah? Iya. Baik. Kalau misalnya sudah keluar yang namanya virtual account, ya virtual accountnya sudah ada, sudah diterima, maka pada saat hari ke-14 di situ di virtual account itu muncul tuh tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, dari tanggal tersebut itu merupakan tanggal teman-teman bisa melakukan pembayaran. Ya, jadi itu tanggal paling cepat teman-teman bisa melakukan pembayaran. Kalau sudah melakukan pembayaran, silakan dibayarkan dan kemudian dalam mungkin hitungan beberapa jam sudah bisa langsung aktif. Apabila kalau misalnya Pak ini sudah dilakukan pembayaran, sudah terdebit nih, sudah oke nih pembayarannya, tapi kok belum aktif juga ya. Nah, silakan lapor ke BPJS Kesehatan supaya bisa kami aktifkan secara manual, tapi tolong dibantu untuk menunjukkan bukti bayarnya. Jadi tolong disimpan ya bukti bayarnya. Yes, benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Kak Teti nih ada yang nanya nih Kak terus Wih, Kakak. Kak Teti. Gimana caranya jadi agen pesiar Kak? Nah, Gimana tuh Kak caranya Kak? nah, Dari Bang Hakim. Bang Hakim Terima ini, kasih Bang Hakim. Iya. Bang Hakim ini kelihatannya pengen jadi agen pesiar. Iya, ini. sangat, Ya. sangat. Ya. Jadi kan gini Bang Hakim di domisili desa mana dulu. Jadi untuk pesiar itu kami masih ada desa tertentu yang ditunjuk menjadi lokus pesiar. Nah, Bang Hakim konfirmasi dulu ke Pak Lurahnya, gitu kan. Ada memang menjadi desa pesiar, bisa langsung menyamperin diri supaya menunjuk diri supaya dibuatkan Surat tugas. surat tugas dan rekomendasi menjadi agen pesiar. Iya. Gitu, Bang Hakim. Semoga terjawab Bang Hakim. Semoga bisa jadi agen pesiar kita ya kan Pak? Amin. Betul. Siapa saja bisa sih menjadi agen Ya. pesiar pada dasarnya. Kualifikasinya itu bisa dari pegawai pemerintahan di kantor desa atau kantor kelurahan, kemudian juga kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan, RT RW, iya perangkat desa bisa, atau juga relawan sekalipun itu bisa, mau nggak jadi masalah. Yang penting
disetujui sama kepala desa atau lurahnya masing-masing. Itu dia. Iya. Semoga terjawab ya teman-teman. Karena imbal jasanya lumayan loh. Iya teman-teman. Ayo bergabung Pak. Ya kan Pak. Oke, selanjutnya Kak Yola ada pertanyaan lagi nih Kak. Ada di seputar pesiar juga. Apa Yes. itu Kak? Dari agen pesiar bisa kan mendapatkan BPJS gratis? Iya. Baik. Jadi agen pesiar itu bisa memapping ya, jadi memetakan siapa-siapa saja sih yang layak untuk didaftarkan untuk menjadi yang dapat gratis atau yang berbayar. Nah, jadi kalau agen pesiar ya nanti akan menerima pendaftaran untuk semuanya, bisa yang gratis maupun yang berbayar. Namun kalau untuk yang statusnya berbayar, dia bisa langsung proses ya melalui aplikasi yang diperkenankan oleh BPJS Kesehatan untuk dimanfaatkan oleh si agen pesiar tersebut. Tapi khusus untuk yang ditanggung sama pemerintah alias yang gratis itu akan dicatat namanya, diinput datanya di sistem, tapi untuk pendaftarannya akan dioper ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Yes, benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Ya, jadi untuk pasti diterima ditanggung sama pemerintah daerahnya itu kembali lagi kepada pemerintah daerah Pemerintah atau daerah. pemerintah pusat. Benar, bukan dari BPJS ya kan Pak? Bukan Karena dari kadang BPJS, rata-rata- bukan juga dari agen pesiar. Oh, bukan juga dari agen BPJS pesiar. itu hanya menerima limpahan data dari pemerintah. Kalau misalnya memang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk didaftarkan, maka kami akan mendaftarkan. Benar. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Rioi 48. Siap, Bang Rio. Kak, aku udah pernah menonaktifkan, terus mau jadi BPJS Mandiri, bagaimana ya? Wah, caranya gampang sekali. Kenapa dinonaktifkan ini? Iya, gitu. Silakan dari mobil JKN, dari Pandawa juga bisa. Kalau Yes. enggak itu bisa datang ke kantor MPP Ramayana kita atau kantor kabupaten kita masing-masing. Benar. Silakan Terjawab ya. dimanfaatkan. Syaratnya itu gampang sekali, Gampang cukup banget. bawa kartu keluarga sama buku Buku rekening. Itu ya teman-teman. Oke, ada juga yang tanya nih Pak. Yes. Untuk dari Kak Halimai Lubis. Yes, Mbak Lima. Pak mau tanya mengenai alat kesehatan, apakah kacamata bisa ditanggung sama BPJS? Tentu saja. Tentu teman-teman. Tentu saja pakailah BPJS untuk memanfaatkan kacamata. Itu dia, pasti. Ya, Ya. disesuaikan sama kelas rawatan masing-masing. Jadi kalau misalnya mau dapat kacamata di kelas 1 itu 350. Kemudian kalau misalnya kelas 2 itu 250, kalau misalnya kelas 3 Tiga. itu 150. Yes. 160. Siap. Siap ya teman-teman. Selanjutnya nih, apakah ada pertanyaan lagi? Kak Yola, Ada di waktu apaan tuh? masih tentang pesiar. Apa tuh? Berarti untuk di dalam suatu desa itu cuma bisa satu agen yang tidak bisa dua. Bu, tentu saja tidak. Tidak dong. Bisa lebih daripada satu agen pesiar. Ya, selama direkomendasikan ada surat tugas juga ya Kak Dede? Yes. dari Pak Lurah atau Bu Lurah atau Pak Kades, Bu Kades, nah, maka bisa lebih daripada satu agen pesiar. Ya, benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Yes. Selanjutnya nih Pak, ada juga nih Pak di spam nih sama Kak Lucy Gabe. Sepertinya Kak Lucy Gabe mau menggunakan program rehab Pak. Siap. Pak, rehab di aplikasi JKN tidak bisa 6 bulan ya Pak nyicilnya, soalnya aku nunggaknya 6 bulan. Oh, tentunya bisa. 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 Sekurang-kurangnya menunggak 4 bulan 4 itu bulan bisa. teman-teman. Tapi memang mungkin kalau misalnya mau dicicilnya ke 6 bulan lagi, mungkin nggak bisa. Itu nanti ada disimulasiin kan Pak? Ada simulasinya. Nanti ada simulasi kok teman-teman. Silakan dimanfaatkan. Iya, kalaupun memang masih ragu bisa datang ke kantor BPJS terdekat. Jadi nanti bisa dibantu sama teman-teman Telkom kita ya, teman-teman. Yes. Oke, selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Mama Stephen Silver. Iya, Mama. Itu dia. Bang, aku mau nanya, Ya. kalau kartu BPJS-nya hilang bisa diganti kah? Aduh Mama. Mama. Steven. Kartu BPJS itu sebenarnya sudah tidak diproduksi. Tidak ada lagi. Ya, jadi BPJS Kesehatan itu tidak lagi memberikan kartu dalam bentuk fisik. Ya. Yes. Jadi kalau misalnya mau berobat
Mama Stephen itu untuk diri sendiri maupun anggota keluarga cukup pakai KTP atau KK, karena semua data kependudukan kita termasuk juga pemanfaatan pelayanan jaminan kesehatan nasional Yap. itu cukup memakai KTP atau KK. Jadi kalau misalnya kartunya hilang, rusak ya, itu nggak perlu lagi pakai kartunya BPJS, nggak perlu dibuat baru, cukup pakai KTP atau KK saja. Tapi kalau misalnya memang butuh kartunya, silakan manfaatkan aplikasi Mobile JKN. Ya, aplikasi Mobile JKN ini ada yang namanya menu kartu Indonesia Sehat versi digital. Nah, jadi silakan di-download dari aplikasi Mobile JKN tersebut. Benar. Mudah banget ya Pak, sekarang udah semua serba instan. Serba instan, daripada menu-menuin dompet Bener. isinya kartu semua. Kartu ya kan Pak, betul. Sekarang saja bayar-bayar cukup pakai Scan gitu ya. kris. Nah, kartu BPJS juga seperti itu. Itu. Yes. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Ada nih soalnya sudah terlalu spam ya. Apa tuh? Siapa tuh Kak? Saya sudah screening dari bulan Februari. Hmm. Obat kenapa minta screening lagi? Oh no. Aduh. Baik, pada dasarnya kalau misalnya diminta screening ulang, kemungkinan besar screeningnya belum dilakukan secara menyeluruh atau sampai selesai. Nah, jadi kalau di BPJS Kesehatan apabila sudah melakukan screening di aplikasi Mobile JKN, maka itu hanya berlaku 1 kali 1 tahun. Jadi tolong dipastikan untuk menyelesaikan screening di aplikasi Mobile JKN sampai dengan selesai ya, sampai ada rekomendasi dari dokternya yang ada di BPJS itu ya, hasilnya seperti apa. Ya, benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Bang tadi Hakim, ini Hekim Pak. Oh. Hekim. Ini Oh iya, kembar bener ya. ini. Kembar Bang Hakim dan Bang Hekim. Iya. Pak, ada nggak ciri-ciri atau identitas petugas agen pesiar di lapangan? Saya takut kalau ada yang ngaku-ngaku Pak. Oh iya, Aduh. bener ini. Bener, Kak Teti Pak. jawab lah Kak Apa Teti ya. itu ciri-cirinya? Nanti ada pula yang ngaku ini kita duit pula lagi yang kesian. Iya. Ya Bang Hakim, untuk kita mengetahui dia adalah agen pesiar, kita sudah menyediakan pesiar kit. Salah satunya yaitu ada name tag-nya gitu. Jadi wajib nanti agen pesiarnya wajib menunjukkan identitas berupa name tag seperti ini ya Bang Hakim. Berarti dia ada name tag-nya Kak. Ya, name tag-nya resmi ya dari BPJS Kesehatan. Yes. Itu ya teman-teman, jadi nanti kalau misalnya ada yang aku tanya aja, mana name tag-nya gitu ya Pak? Ya, Gitu benar. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari bagi info dari Kakak Emot. Bagi info apa nih Kak yang mau dibagi? Ya, kira-kira info apa ya? Info apa nih Kak? Info loker rupanya. Info loker Kak. Nah, terus ya di webnya BPJS Iya. Kesehatan. Di follow aja akun resminya Ya, BPJS akun resmi Kesehatan BPJS _RI. Jadi nanti di situ kalau misalnya ada loker-loker terbaru pasti diupdate dan tinggal di apply aja teman-teman, Yes. gitu ya. Dan Dipantengin terus. Tidak dipungut biaya apapun. Yes. Kalau ada dipungut berarti itu hoax. Ya. Oke, selanjutnya Kak Yo, ada lagi nggak nih Kak? Ada nih dari Ayu Bayong. Ayo Tayo, apa tuh Kak? Pertanyaannya kalau misalnya kita daftar bulan ini, tahu 2 bulan kemudian kita operasi apa bisa dipakai? Bisa nggak tuh? Jawabannya tentu saja bisa. Hari ini aktif, hari ini juga butuh penanganan segera, bisa Langsung dipakai. bisa. Karena Iya. BPJS berbeda ya dengan asuransi komersial atau asuransi swasta, yang dimana akan dilihat dulu riwayat kesehatan sebelumnya, kemudian dilihat lagi usia, tingkat resiko dan lain sebagainya. Kalau di BPJS Kesehatan tidak melihat hal itu. Yes. Selama kartunya aktif bisa digunakan, Bisa ya kan Pak? dimanfaatkan dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu dia. Jadi buat teman-teman yang mau berobat ataupun ragu nih kartu saya ataupun identitas saya ini aktif atau enggak ya, itu bisa dicek di aplikasi Mobile JKN. Mudah banget teman-teman. Pandawa bisa juga, nomornya di 0811 8165 165 gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga nih Pak dari Linkyu nih Pak. Pertanyaannya, bentar. Waduh kencang banget nih Pak pertanyaannya nih Pak. Ya, Rame banget nih pertanyaannya. siap Bang Lim.
Oke, dari Bang Linkyu. Ya. Pak, iuran 160.000 per orang itu kelas berapa ya, Pak? Waduh, Ah. 160. Waduh, Waduh. koreksi ya. Iya. Iuran itu paling tinggi di kelas 1 150.000 teman-teman. ya. Iuran paling tinggi itu kelas 1 150.000, kelas 2 itu 100.000, kelas 3 itu 42.000 rupiah, tapi yang dibayarkan sama peserta hanya 35.000 rupiah. Ya, benar. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Yes. Selanjutnya, Kak Yol, ada lagi nggak Kak? Ada lagi nggak Kak Yol? Ada Apa tuh? dari user ESG nanyakan kalau misalnya BPJS-nya tidak aktif padahal selalu dipotong dari gaji, gimana ya, sudah tidak aktif dari bulan Januari. Oke. Baik. Sebenarnya BPJS itu tidak menonaktifkan tanpa ada sebab ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi penonaktifan, kita perlu cari dulu kronologisnya seperti apa. Biasanya kalau misalnya nonaktif ya, Kayola ya, di bulan Januari itu kemungkinan besar segmennya apa itu Kak Dendi? Biasanya yang P3K, Kepala dan Perangkat Desa, PPNPN, nah itu dia biasanya yang segmennya bakal menyebabkan penonaktifan di bulan Januari. Karena apa? Karena BPJS itu mengadopsi sistem berdasarkan kontraknya itu memang dibatasi di sistem aplikasi kami maksimal itu selama 1 tahun atau 31 Desember. Jadi kalau misalnya teman-teman segmennya itu PPNPN, P3K, Kepala dan Perangkat Desa, coba dipastikan ya, itu biasanya nanti pada saat 1 Januari itu kepesertaannya bisa nonaktif. Nah kalau misalnya mau diaktifkan kembali, cukup bawa SK, kemudian kartu keluarga sama daftar gajinya dan akan kami update kembali. Namun biasanya kendalanya ada di SK ya, ADP ya. SK. Dengan masa berlaku. Iya, dan juga biasanya pada saat awal tahun SK-nya belum terbit. Nah, kalau misalnya terjadi hal yang demikian, bisa disampaikan ke satuan kerja masing-masing untuk menyurati ke BPJS Kesehatan. Benar. Seperti itu ya teman-teman solusi. Yes. Oke, selanjutnya nih Pak, ada dari pertanyaan dari Bang Rahmat Arif Simatupa. Yes, Bang Rahmat, monggo. Pak, tolong dijawab, BPJS Kesehatan nggak ada yang gratis lagi ya sekarang? Wah. Waduh. Tetap ada. Untuk yang gratis itu tetap ada, itu ditanggung sama pemerintah. Istilahnya saja yang gratis ya, tapi itu semuanya ditanggung sama pemerintah. Pemerintah tetap menjamin bagi masyarakat yang memang memenuhi kriteria. Jadi kalau misalnya sebelumnya Bang Rahmat mungkin mendapatkan bantuan yang gratis dari pemerintah dan sekarang tidak, nah berarti sudah dianggap tidak memenuhi kriteria lagi tuh Bang Rahmat sama pemerintah ya. Benar. Oleh sebab itu kalau misalnya memang sudah dinonaktifkan sama pemerintah, mungkin bisa dikonfirmasi lagi ke dinas sosial atau dinas kesehatan supaya bisa dibantu lagi untuk bisa menjadi peserta yang ditanggung oleh pemerintah. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Iya, sedang sakit ya, Bang? Iya, kayaknya harus menggunakan BPJS Kesehatan ini Pak. Harus. Harus dong. Ah. Saya menggunakan BPJS Kesehatan. Segera ke FKTP ya. FKTP terdekat. Nah. Kebetulan FKTP saya kan nggak dari Langsa, saya kan dari sini Pak. Saya begitu saya pindah kemari, saya pindahkan FKTP saya menggunakan mobil JKN Pak. Mudah banget. Gampang Mudah kan? banget Pak, iya Pak, gampang Ah. banget. Langsung aktif per tanggal 1 di bulan depan. Benar. Gampang. Gampang banget teman-teman. Oke, selanjutnya. Yes. Ada lagi nggak nih Kak? Ada nih dari Apa Mbak tuh? Reni. Ya, Mbak Reni. Pertanyaannya katanya nggak aktif, harus diaktifkan kembali karena umur sudah 21 tahun. Iya benar. Itu dipotong dari gaji orang tua saya. Baik, Mbak Reni, perlu disampaikan bahwa orang tua itu yang dipotong gajinya itu hanya untuk 1 orang saja. Jadi kalau misalnya orang tua menanggung misalnya pasangannya atau anak-anak, itu hanya bonus ya, itu hanya bonus. Jadi orang tua itu hanya menanggung sebenarnya diri sendiri. Kalau misalnya anak sudah di atas 21 tahun, secara otomatis tidak ditanggung lagi. Nah, iurannya bagaimana? Iurannya tetap. Iurannya tetap. Kenapa? Karena anak-anak itu dianggap bonus. Ya, Yes. bonus.
dan memang usia dibatasi untuk anak-anak hanya sampai dengan 21 tahun. Kalau di atas 21 tahun itu sudah tidak layak lagi menjadi tanggungan. Bagaimana iurannya? Iurannya tetap tidak ada pengurangan meskipun anak tersebut dianggap sudah tidak ditanggung. Benar. Nah, tapi ada pengecualian nih. Kalau misalnya anak tersebut berusia sampai dengan 25 tahun dan sedang aktif kuliah, maka dia bisa diperpanjang masa tanggungan orang tuanya tanpa ada tambahan juga sampai dengan 25 tahun jika si anak sedang menempuh pendidikan formal alias kuliah. Itu ditunjukkan dengan bukti surat keterangan aktif kuliah dari kampus si anak tersebut, dan itu wajib dilaporkan setiap tahun sampai anak tersebut itu lulus atau mencapai usia 25 tahun. Ya, clear ya? Yes, semoga terjawab ya teman-teman. Jadi yang dipotong itu cuma si orang tuanya saja. Jadi kalau misalnya dia menanggung pasangan yang meninggal dunia, kemudian anak-anak sudah lewat daripada 21 tahun, maka itu dianggap sebagai bonus. Ya, jadi iurannya tetap yang diperhitungkan hanya satu orang si pekerjanya saja. Jadi nggak ada beda antara yang statusnya single dengan yang sudah berkeluarga. Benar. Oke, selanjutnya nih kami juga mau menginformasikan nih untuk teman-teman yang mau mendaftarkan kepesertaan JKN-nya, boleh diisi form kita yang ada di keranjang kiri bawah ya teman-teman. Nanti akan ada pengisi form yang disediakan, lalu akan kami teruskan untuk dapat dihubungi oleh petugas kami, petugas jelita namanya Pak. Yes. Wih, udah gampang banget teman-teman. Ada bulan berapa mungkin kita bisa bahas tentang jelita juga tuh Iya, ya. boleh tuh Pak. Boleh. Iya, jelita. Ditunggu ya. Iya, biasa kalau misalnya jelita tuh paling identik dengan cantik ya kan Pak. Yes. Cantik jelita seperti kata kita ini. Gitu dia. Oke, selanjutnya Kak Yo, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Melis Simorangkir. Hai, Mbak Meli. Halo Kak. Nanya, buat kami dulunya punya BPJS pribadi. Yes. Tapi sekarang sudah bekerja yang kenapa lagi dibayar pribadi? Tidak. Kalau misalnya sebelumnya sudah punya yang pribadi, kemudian sudah diterima bekerja di suatu instansi, maka jangan lupa dilaporkan kepada instansi tempat bekerja bahwa sudah memiliki BPJS, sehingga yang sebelumnya mandiri bisa berubah menjadi tanggungan dari perusahaan. Yes. Semoga terjawab ya teman-teman. Jadi Ya. nggak perlu double ya kan Pak? Iya, nggak bakal double tuh. Nggak bakal double. Nggak bakal double, dan nanti yang mandirinya bakal terhenti iurannya, kemudian iuran selanjutnya itu akan dibayarkan 4%-nya oleh perusahaan, 1%-nya akan dipotong dari penghasilan pekerja. Dan nanti untuk Mbak Meli tadi ya? Iya, Melis Pak. Untuk Mbak Melis nanti kalau misalnya memang sudah berkeluarga bisa menanggung suami dan anak-anaknya juga. Dan itu cukup dipotong dari iurannya Mbak Melis saja. Bonus ya kan Pak? Bonus. Jadi teman-teman kalau misalnya udah bekerja langsung aja dibayar potongan seperti iya, itu lah. yang masih single segera Karena banyak bonusnya. Ayo. Oke. Selanjutnya nih Pak, ada dari Kak Dayanas. Tadi kan Kak Melis baru mendapat pekerjaan, tapi Kak Dayanas ini baru saja resign ya Pak dari tempat kerja BPJS. Dari tempat kerjanya. Jadi BPJS-nya itu dinonaktifkan. Jadi kalau misalnya mau dialihkan ke pemerintah lagi bisa nggak tuh Pak? Siap. Kalau Mbak Dayanas apabila memang sudah berhenti dan kemudian tidak sanggup ya mungkin untuk membayar secara mandiri, maka ya monggo silakan ke dinas sosial dengan membawa surat keterangan tidak mampu, disampaikan dan juga kakaknya ya, disampaikan juga dengan kakaknya ke dinas sosial supaya bisa dipertimbangkan sama teman-teman dinas sosial untuk bisa ditanggung sama pemerintah. Benar. Semoga terjawab ya Kak. Selanjutnya nih sambungan dari pertanyaan Kak Melis tadi nih Pak. Monggo silakan Mbak Melis. Tapi kenapa ya Pak BPJS-nya pribadi terus yang menghubungi kami supaya untuk dibayar sementara udah kerja di kebun? Oke, untuk memastikan Mbak Melis itu memang sudah fix terdaftar sebagai tanggungan dari perusahaan, coba Mbak Melis cek dulu statusnya itu di mobil JKN atau di Pandawa. Yap. Statusnya itu kalau misalnya memang sudah ditulis
PPU alias pekerja penerima upah di mobil JKN atau Pandawa, Ya. maka itu sudah menjadi tanggungan dari perusahaan. Akan tetapi kalau misalnya masih tetap dihubungin sama teman-teman dari BPJS Kesehatan, itu kemungkinan masih ada tunggakan yang lama. Iya. Jadi mengingatkan untuk supaya bisa diselesaikan juga tunggakan yang lama. Iya. Karena kalau misalnya meskipun sudah beralih menjadi tanggungan dari perusahaan, tapi memiliki tunggakan sebelum menjadi mandiri, maka masih ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh si pekerja. Benar. Ya, di mandirinya yang lama. Jadi mohon juga kalau misalnya masih dihubungin, kemungkinan masih ada tunggakan yang lama yang belum diselesaikan. Iya, karena sifatnya melekat ya kan Pak. Iya. Benar. Oke, selanjutnya nih Pak, ada salam dari Kak Trini Diah Arimbi. Wah, Putri nih, wah ini. Pak, Horas. Oras berjua-jua Putri nih. Berjua-jua. Iya Putri nih, apa kabar Putri nih? Ini Putri ini teman saya di Melabu. Oh, Melabu, salam kenal Ibu. Iya, Putri ini. Oke, selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Risa. Hai Mbak Risa. Pak mau tanya, kalau udah nunggak 2 tahun terus dibayar lunas, aktifnya berapa lama ya Pak? Langsung dong. Langsung teman-teman, jangan ragu ya. Ya, kalau misalnya memang statusnya belum aktif juga, jangan lupa disimpan ya bukti pembayarannya. Kemudian kalau misalnya memang masih butuh pelayanan segera tapi masih tetap belum aktif, silakan kontak ke BPJS Kesehatan supaya bisa kami aktifkan secara manual tapi dengan eviden bukti pembayarannya yang tadi. Jadi tolong disimpan. Bener. Selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Ada nih Pak. Apa tuh? Dari Mbak Lutfi. Mbak Lutfi. Pertanyaannya, nanya anak saya baru daftar BPJS Mandiri, tapi sudah ada tunggakan gitu ya. Oke, baik. Jadi sesuai dengan peraturan Presiden 82 ya Dok ya? Benar. Ya. 82 2018 ada ketentuan yang dimana setiap bayi yang dilahirkan berdasarkan Perpres tersebut ya itu berlaku di bulan Desember. Iurannya akan terbentuk sejak dilahirkan. Jadi apabila memang ada begitu dilahirkan, begitu didaftarkan, tiba-tiba sudah ada muncul tagihan untuk beberapa bulan karena mekanismenya kita mengikuti aturan yang berlaku. Jadi bayi dilahirkan itu sudah timbul iurannya. Ya. Semoga terjawab ya teman-teman. Itu sesuai dengan peraturan Perpres 82 2018 ya teman-teman. Kita mengikuti regulasi yang berlaku ya. Ya, benar. Oke, selanjutnya kalau dari Kak Reni Cantik nih Kak. Hai, Mbak Reni. Kalau umur 21 tahun tapi masih aktif kuliah masih bisa ditanggung nggak Pak? Tentu. Caranya gampang banget, tinggal diberikan surat keterangan aktif kuliah ya yang masih berlaku ke kantor BPJS Kesehatan atau ke kantor yang ada di Ramayana, di MPP Ramayana. Ya, benar. Dan jangan lupa bawa kakaknya juga. Yes. Semoga terjawab ya teman-teman. Siap. Selanjutnya nih Kak, cara daftarin bayi ke JKN gimana ya Kak? Nama bayinya masih bayi nyonya di JKN. Sudah lapor kakak belum? Kalau misalnya sudah ada kakaknya, segera diupdate ke BPJS Kesehatan, bisa datang ke kantor atau ke yang di MPP supaya kami update yang sebelumnya bayi nyonya apa menjadi nama yang sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga, dan juga akan kami update yang sebelumnya dengan menggunakan nik dari ibu menjadi nik dari si anak tersebut. Udah punya nama sendiri berarti dia Dia kan punya Pak? nama dan punya niknya sendiri. Wih, segera dilaporkan ya Segera teman-teman. dilaporkan ya. Iya. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Siapa tuh? Tentang apa tuh Kak? Jadi pertanyaan itu untuk daftar gajinya dari bulan BPJS atau bisa bulan terbaru saja ya. Yang tadi yang pertanyaan non aktif dia itu bekerja tapi dari bulan Januari sudah lama. Oh, iya. Kalau untuk daftar gaji, daftar gaji terakhir karena menyesuaikan dengan penghasilan yang akan dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya dia daftar gaji Januari, dipastikan kalau misalnya memang masih sama dengan yang terakhir, misalnya sekarang sudah di bulan April. Nah, berarti yang dipastikan adalah gaji yang diterima di bulan April. Seperti itu. Jadi data gaji yang terakhir terupdate yang diterima.
Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan sambungan dari Kak Reni Cantik tadi Pak. Siap, Mbak Rini. Kalau kantor BPJS-nya bebas nggak Pak? Yang mana aja? Siap, kita berlaku secara nasional. Yap, benar. Untuk BPJS Kesehatan sendiri, kita untuk pelayanannya di Mall Pelayanan Publik ya Pak? Ya, kalau di kantor cabang Pematang Siantar, lokasinya berada di Ramayana, Gedung Ramayana ya, itu di lantai 3. 3 teman-teman. Nah, kalau misalnya di wilayah Kabupaten Simalungun ada di Raya, kemudian di Toba itu di Balige, dan juga kalau di Samosir ya di sana ya di bawah. Samosir. Iya. Itu dia teman-teman. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya nih ada dari Adex Devi Mandro. Siap. Pak, saya sudah menunggak 3 tahun lebih. Oke. Caranya bayar nyicil gimana ya? Oke, jadi sesuai sama ketentuan apabila sudah menunggak lebih daripada 2 tahun, ya seperti tadi 3 tahun, maka iuran yang dibayarkan cukup 2 tahun saja. 2 Yes. tahun plus 1 bulan berjalan, jadi 25 bulan saja yang dibayarkan, tidak harus Tidak sampai 3 tahun ya, sampai Pak. 36 bulan ya, Hmm. seperti itu. Nah, jadi cukup 24 plus 1 bulan berjalan, 25 bulan saja. Caranya untuk ikut rehab itu bisa langsung melalui aplikasi Mobile JKN. JKN. Di situ ada menu namanya rehab. Kalau misalnya memang mau tanya-tanya atau mungkin ada kendala, bisa dibantu dengan petugas kita di setiap kantor BPJS Kesehatan. Iya, benar. Semoga terjawab ya Bang Adex. Dan semoga lekas aktif juga pesertanya. Amin. Amin. Supaya bisa segera memanfaatkan mobil JKN-nya ya. Benar. Selanjutnya nih Pak, Siap. ada juga nih Pak dari Kak Eva. Hai Kak Eva. Kak, aku riwayat SC. Nanti kalau lahiran SC lagi itu masih di cover BPJS nggak ya? Siap. Untuk SC selama memang indikasi medis maka dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman Bapak Ibu kalau misalnya sering ada pertanyaan ini Bang Arif, Apa tuh Pak? bahkan anak ditanggung itu cuma sampai dengan 3. Berarti kalau bersalin cuma bisa 3 kali ya? Jawabannya tidak ya. Tidak teman-teman. Jawabannya tidak ya. 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 Anak yang ditanggung itu mungkin hanya 3, tapi kalau misal untuk bersalinnya bisa lebih daripada itu. Itu dia. Nah, jadi kalau bersalin memang sebelumnya SC dan memang untuk kehamilan keduanya harus SC juga selama memenuhi indikasi medis, maka dipersilahkan untuk SC. Yes, benar. Nah, jadi juga ada kemarin nih ada pertanyaan juga nih Bang Arif nih. Apa tuh, Tapi Pak? nggak masuk nih di Oh, ya. TikTok Live. Apa tuh ya. Pak, kira-kira? Tahu nggak nih ada persalinan mekanisme ERAX? Oh iya Pak, yang baru itu ya Pak. Nah, Gimana tuh, nah Pak? jadi kalau ERAX itu dijamin nggak sama BPJS? Nah sebenarnya BPJS itu menjamin semua metode yang namanya persalinan, Iya. baik itu persalinan normal dengan pervaginam atau tanpa pervaginam, kemudian metode seksio. Nah seksio itu sendiri beraneka ragam, salah satunya ERAX. Nah, bagaimana dengan BPJS? Apakah menjamin ERAX tersebut atau tidak? Kembali lagi ya ke masing-masing rumah sakit. Selama dia memang mekanismenya itu seksio, ERAX itu dianggap sebagai seksio, maka BPJS akan menjamin. Jamin. Jadi jangan takut ya kan Pak. Jadi jangan takut. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Pak, kalau misalnya ERAX dijamin atau tidak, BPJS menjamin seksionya karena ada beberapa rumah sakit saat ini yang sudah tidak ada lagi yang namanya mekanisme seksio secara yang biasa, ya semuanya sudah ERAX dan itu dilayani kok sama BPJS dan tanpa biaya. Jadi kembali lagi sesuai sama ketentuan yang namanya seksio itu bisa dijamin. Ya benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya Kak Yol, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Pertanyaan dari Bapak Saragi. Ya, Saragi. Pertanyaannya, anak saya umurnya 14 tahun sudah tidak ditanggung lagi oleh perusahaan. Wah, Waduh. baik. Masih usia 14 tahun sudah tidak ditanggung oleh perusahaan. Baik, Pak Saragi, mungkin bisa kita cek kembali datanya seperti apa, karena sesuai sama ketentuan yang tidak dijamin itu apabila usia sudah di atas 21 tahun. Namun kalau misalnya di bawah daripada 21 tahun biasanya ada beberapa case tertentu. Seperti misalnya di BPJS Kesehatan dianggap sudah menikah atau sudah pernah menikah. Jadi kalau misalnya memang meskipun dia belum mencapai usia 21 tahun tapi dia sudah pernah menikah atau sudah menikah, maka dia tidak dapat menjadi tanggungan kembali.
Kemudian lagi kami harus mengecek lagi nih status susunan anggota keluarga. Apabila ada terjadi perubahan susunan anggota keluarga yang sebelumnya mungkin anak pertama, anak kedua, tiba-tiba muncul ada anak dari mungkin pernikahan yang berbeda atau pernikahan selanjutnya, sehingga terjadi perubahan struktur anggota keluarga. Jadi mungkin untuk selanjutnya pasar lagi bisa dicek dulu ke BPJS Kesehatan supaya kita bisa cross check lagi kronologisnya seperti apa ya Pak ya. Ya benar. Oke, terjawab ya Pak Saragi. Selanjutnya nih Pak, ada juga dari manusia aneh pertanyaannya gini Pak. Iya siap. Kalau BPJS saya mati bertahun-tahun karena pindah kantor, mau aktifin lagi ada dendanya nggak ya? Siap. BPJS Kesehatan kalau misalnya dia ditanggung oleh perusahaan dan kemudian dia dinonaktifkan oleh perusahaan, ketika dia mau beralih ke mandiri tidak ada denda ya. Kecuali kalau misalnya memang dia sebelumnya mandiri menunggak. Nah kalau dia mandiri menunggak itu ada yang namanya denda layanan, dan denda layanan itu berlaku apabila status pasien tersebut rawat inap atau opnim. Nah kalau misalnya opnimnya itu juga berlaku semenjak hari H dibayarkan hingga 45 hari ke depan. Itu berlaku denda layanan. Di luar dari denda layanan BPJS tidak ada denda. Ya benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Ada nih pertanyaan lanjutan dari Mbak Rini. Mbak Reni. Kalau saya tanggungan orang tua saya bisa langsung saya urus ke kantor, tapi saya di Medan orang tua saya di sini. Nggak jadi masalah, kita berlaku secara nasional. Kita secara nasional teman-teman. Ya, tolong dilengkapi dokumennya yang Mbak Rini ya, bawa surat keterangan aktif kuliah tadi ya. Iya benar. Keterangan aktif kuliahnya sama kartu keluarganya. Ya. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Risa. Hai Marisa. Jadi kalau anak saya mau daftar BPJS sekarang, udah usia 4 tahun, yang harus dibayar berapa bulan ya Pak? Siap, kalau mau daftar mandiri maka yang dibayarkan itu semenjak 4 tahun. 44 tahun tadi? Iya 4 tahun dia Pak. 4 tahun. Karena sudah berlaku itu sejak 2018, sementara sekarang sudah 2020. Iya. Jadi 4 tahun 24 kali 4 berapa no? Ayo berapa? Nah, Ayo. kemudian dikali sama kelas 8. Itu dia ya. Sekian lah ya. Itu dia. Tapi enggak ya, kalau mandiri dia enggak, sorry, mohon maaf, diklarifikasi, maksimal 24 bulan. Maksimalnya dia tetap di 24 Ya, bulan maksimal plus 24 bulan 1 aja. bulan perjalanan. Jadi Atau enggak 2 4 bulan ya, enggak 4 tahun ya, Enggak hitungannya 4 untuk 24 bulan kok. Yes. Koreksi ya Mbak Marian. Iya, bukan 4 tahun Kak Risa. Mbak Risa ya. Mbak Risa. Iya. 2 tahun aja. 2 tahun aja, 2 tahun aja. Maksimal 2 tahun. Yes, benar. Selanjutnya nih ada lagi Bang Hakim lagi nih Pak. Oh Dapat ya, lagi. Bang Hakim. Ya. Kak, saya sangat tertarik nih mau jadi agen pesiar. Siap. Apa nanti kira-kira ada dibekali pemahaman nggak ya? Siap. Siap. Apabila Bang Hakim memang benar-benar serius ingin menjadi agen pesiar dari suatu desa atau kelurahan, maka kami dari BPJS Kesehatan tentunya tidak akan serta-merta melepaskan Bang Hakim begitu saja. Iya. Tentunya harus akan dibekali karena nanti Bang Hakim akan memperoleh sejumlah dokumen, kemudian memperoleh hak akses aplikasinya BPJS Kesehatan ya, dan ada beberapa data yang sifatnya konfidensial yang akan kami berikan kepada Bang Hakim. Oleh sebab itu kalau misalnya memang Bang Hakim berkenan menjadi agen pesiar ya, nanti akan kami bekali Bang Hakim sehingga Bang Hakim ketika sudah sampai turun ke lapangan, Bang Hakim tidak bingung-bingung lagi. Yes. Gitu ya, pasti dibekali berarti ya kan Pak? Pasti dibekali. Pasti Bang Saya Hakim. siap, Kak Teti siap, Kak Yola juga siap. Gitu dia. Jadi jangan risau. Jangan risau, jangan khawatir. Benar. Oke, selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Lia Gemoy. Nah, halo Mbak Lia. Kak, mau nanya, Yes. kalau kita BPJS kelas 3 mau upgrade ke kelas 1 atau 2 bisa nggak ya untuk bersalin? Iya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya dia kelas 3, mohon maaf sesuai sama ketentuan itu tidak diperkenankan untuk naik kelas. Ya. Khusus untuk yang kelas 3. Jadi apabila dia kelas 3 maka tidak diperkenankan naik kelas, dan kalau misalnya mau naik kelas jatuhnya akan menjadi pasien umum.
Tapi untuk yang kelas 1 dan kelas 2 itu diperkenankan untuk naik kelas 1 tingkat. Yes, benar. Terjawab ya teman-teman. Tapi untuk pelayanan kita tetap setara semua karena kita punya slogan mudah cepat setara. Itu lagi ya. Itu lagi. Oke, Mbak Yola, lagi ada pertanyaan kita nih. Ada Apa tuh? Hai Marisa. Jadi kalau orang tuanya BPJS Mandiri, anaknya mau didaftarkan BPJS PBI bisa nggak? Siap. Apabila orang tua terdaftar mandiri dianggap mampu. Iya. Jadi secara otomatis ya si anak semestinya didaftarkan sebagai mandiri juga. Karena mandiri itu didaftarkan satu kartu keluarga. Yes, benar. Tidak ada pengecualian. Iya, masa yang sehat satu orang ya kan Pak? Masa Harus semua. masa yang satu kelas 2, yang kelas 1 gitu kan si anak Iya. di kelas 3. Dia harus. Nah, jadi pilihnya salah satu nih, kalau misalnya memang orang tuanya mandiri, ya berarti nanti si anaknya ikut mandiri. Kalau misalnya memang si anak memang layak untuk PBI, berarti nanti orang tuanya harus ikut didaftarkan PBI juga. Itu dia. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih, Pak. Ada juga pertanyaan dari Kak Evalin Lumban Raja. Halo, Mbak Kak Evalin. Evalin. Kak mau tanya, apa perbedaan pesiar dengan program kepesertaan lainnya? Oh, ya ini pertanyaannya cukup in depth ya. Iya. Jadi pesiar itu program. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar BPJS bisa melalui si pesiar ini gitu. Jadi nggak harus ke kantor BPJS, nggak harus melalui Pandawa, Mobil JKN gitu. Nah, jadi bisa memanfaatkan yang ada petugas kelurahan, petugas di desa yang ditunjuk oleh kepala desa atau kepala lurahnya untuk menjembatani pengurusan BPJS seseorang di suatu desa. Nah, jadi kalau misalnya mau ngurus kepesertaan BPJS, mau daftar, ya silakan melalui agen pesiar tadi ya. Jadi pesiar itu programnya ya, Mbak Evalin ya. Sementara kalau kepesertaan JKN itulah yang dikerjakan sama si agen pesiarnya tadi. Clear ya, Mbak Evalin? Clear ya Kak? Kelihatannya Mbak Evalin ini mau jadi agen pesiar juga. Iya, sepertinya. Ayo join Kak Evalin dan Iya. Bang Hakim tadi ya. Ya, Mbak Ayo. Evalin kalau misalnya mau bergabung monggo silakan, imbal jasanya lumayan loh. Iya, ayo. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Ada nih Bang, dari Mbak Evalin juga. Evalin Ya, juga, Bang apa Evalin. tuh? Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pesiar? Wah, siapa aja tuh Pak? Waduh, yang terlibat itu sebenarnya semua lapisan masyarakat dan juga unsur pemerintahan terkecil yaitu desa atau kelurahan. Jadi yang terlibat itu adalah kepala desa atau lurah, kemudian agen pesiarnya, dan juga tentunya BPJS Kesehatan. Tapi yang dilayani oleh petugas dari agen pesiar tersebut itu adalah seluruh masyarakat yang ada di desa atau kelurahan tersebut ya. Jadi semuanya ikut terlibat. Ya. Semua ikut terlibat ya teman-teman. Yes. Semoga terjawab. Yes. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Rohani Tio. Yes. Kak mau tanya, mertua saya warga Samosir. Oke. Bisa nggak ya saya urus BPJS-nya di Siantar? Bisa kali. Bisa banget dong. Bisa. Bahkan Bisa pakai ini. Online juga bisa ya kan Pak? Itu dia. Sekarang kita udah ada aplikasi Mobil JKN teman-teman. Banyak banget fitur-fitur yang memudahkan teman-teman sekalian. Jadi coba di-download aja. Download. Tapi Benar. kalau misalnya mau daftar yang ditanggung sama pemerintah, mau nggak mau memang harus ke daerah Daerah setempat, Karena teman-teman. memang keputusan yang menentukan layak tidak layaknya adalah pemerintah setempat. Jadi kalau misalnya memang di luar dari yang gratis, silakan dilakukan melalui aplikasi Mobil JKN tadi ya atau Pandawa, dan di MPP Siantar juga bisa. Tapi kalau misalnya memang mau berharap untuk bisa ditanggung sama pemerintah, mau nggak mau memang harus dilayani di dinas sosial masing-masing kabupaten kota. Itu dia. Semoga terjawab teman-teman. Siap. Nggak terasa nih Pak, Kak, kita udah berbincang sama teman-teman JKN Yes. ini selama hampir 1 jam. Yes. Jadi untuk penghujung biasa kita mau milih satu-satu masing-masing satu pertanyaan Kak. Oke. Satu orang satu pertanyaan. Kita bisa mulai dari siapa dulu nih Pak? Kak Diki nih. Kak Deti dulu, boleh Kak?
Coba Kak, dipilih Kak pertanyaannya yang kira-kira yang paling unik, yang paling asik, yang paling menarik gitu ya. Coba Kak, dipilih Kak, dipilih. Pertanyaan teman-teman. Paling mewakilkan. Yang paling mewakilkan. 4 pertanyaan terakhir. Tapi dari teman-teman sekalian jangan risau nih kalaupun memang nggak pertanyaannya belum kejawab sekarang. Kita akan live tiap minggu nih Pak. Ya. Nah jadi minggu depan kita akan live lagi dengan tema yang berbeda teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantengin aja ataupun bisa langsung di follow aja dulu. Jadi kalau kita live teman-teman dapat notif dan bisa langsung join dan bisa langsung tanyain apapun seputar JKN kepada kami. Pasti akan kita jawab. Ya kan Jadi Pak? mau pasiar masih bisa juga ya? Iya, pasti harus Bisa bisa dong. dong. Bisa Tenang saja. Tenang saja teman-teman. Kita akan jawab sebisa kita ya. Oke. Dapat Kak Teti? Ya, pertanyaannya sih berulang ini Pak. Iya, apa Oh. tuh? Maksudnya pertanyaan yang sama sih sebenarnya rata-rata ya. Mm-mm. Mengaktifkan pesertaan itu seperti apa? Lalu di sini ada juga pertanyaan. Sebentar. Saking antusiasnya. Iya, banyak sekali nih pertanyaan. Banyak banget nih Kak. Ada banyak pertanyaan. Dan pertanyaannya mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Dari Kak Queen Gemini. Wih, Gemini. Halo Kak. Ini. Yes. Apa tuh pertanyaannya? Oke. Jadi teman-teman yang mau menjadi agen pesiar ditunggu ya, silakan kontak kepala desa, lurahnya atau ke BPJS Kesehatan supaya bisa kita bekerja sama. Karena setiap kali teman-teman menjadi agen pesiar dan berhasil ya untuk bisa merekrut peserta, kemudian bisa berhasil untuk mengumpulkan iuran ya. Jadi itu akan ada imbal jasanya. Silakan dimanfaatkan karena imbal jasanya lumayan untuk tambah-tambahan. Ya, baik. Mohon Yes. maaf ini teman-teman kalau ada pertanyaan dari Kak Evalin lagi. Evalin lagi Siap. nih. Halo Kak. Tentang pesiar ini, jika ada warga yang belum punya NIK atau data bermasalah, apakah bisa dibantu melalui pesiar? Bisa nggak tuh Pak? Siap, baik. Untuk pesiar memang kita hanya menerima data-data yang sudah fix. Jadi Yes. apabila nick-nya belum online, maka itu akan menjadi data yang tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu pastikan kalau misalnya memang masyarakat masih ada yang ingin belum terdaftar menjadi peserta JKN dan ingin didaftarkan tapi nick-nya belum online, maka BPJS Kesehatan akan mengarahkan melalui agen pesiar tersebut kepada penduduk yang ingin mendaftar akan mengurus ke dukcapil setempat supaya nick-nya online terlebih dahulu. Karena kalau misalnya nick-nya tidak online nanti akan mengganggu proses pendaftaran, jadi tidak bisa diproses. Yes. Karena data BPJS Kesehatan semuanya terkoneksi dengan data kependudukan. Kependudukan teman-teman ya. Oke, berarti harus dipastikan dulu kependudukannya itu valid teman-teman. Yes. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan dari Kak Yola, coba Kak. Satu Kak. Lagi nyari. Atau dari Bapak. Pak Dari Nova. saya apa ya? Pak, dilihat, diraba, diterawang. Oke. Nah ini ada nih pertanyaan dari Santa Dewi ya, dari Mas Santa Santa Dewi. Dewi, apa Saya bulan lalu baru pindah ke Mandiri kelas 1. Kalau nanti saya mau urus kakak baru, apa bisa mau pindah ke kelas Di kakak 2 nanti. ya? Di kakak nanti. Untuk di kakak nanti. Jadi baru pindah ke kelas 1, kalau nanti saya mau urus kakak baru, apa bisa mau pindah kelas untuk di kakak nanti? Oh, berarti mau pindah kelas lagi Pak. Oh, mau pindah kelas lagi nih. Oke, baik. Ada ketentuannya sih, Mbak Ya. Santa. Jadi kalau misalnya Anda mau pindah kelas, itu bisa diperkenankan. Akan tetapi kalau untuk pindah kelas itu durasi waktu baru bisa diproses
sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi kalau misalnya belum sampai 1 tahun tidak bisa turun kelas ya, karena sebelum ini kelas 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya dari kelas 1 mau turun ke kelas 2 atau kelas 3 itu butuh waktu 1 tahun. Jadi lewat dulu 1 tahunnya baru bisa pindah ke kelas yang berbeda. Yes. Itu juga kalau mau naik kelas dari kelas 2 ke kelas 1 atau kelas 3 ke kelas 2 kelas 1. Nanti juga kalau misalnya di mobile JKN-nya ada dikasih kok Pak, ya kan Pak? Ya, notifikasi sudah berapa lama, harus menunggu berapa lama lagi biar bisa ganti kelas, itu nanti ada di notifikasi. Jadi download aja dulu teman-teman mobile JKN-nya. Oke, selanjutnya Kak Yola nih, pertanyaan terakhir nih Kak. Ayo Kak. Paling dong nih Kak. Biasanya yang paling terakhir yang paling dong nih, ya kan Pak? Harus dong. Harus ini, Kak Yola. Ayo Kak Yola. Iya, Kak Yola sudah punya pacar. Ayo. Waduh. Gimana tuh? Apa tuh Kak? Mungkin ini pertanyaan tentang pesiar lagi. Pesiar lagi, oke. Bagaimana cara masyarakat ikut serta dalam program pesiar? Siap. Oke. Masyarakat bisa berperan untuk mengikuti program pesiar dengan cara mendatangi agen pesiarnya masing-masing yang ada di kelurahan atau di masing-masing desa. Nanti kalau misalnya hampir semua pengurusan baik itu untuk melakukan aktivasi maupun juga untuk pendaftaran peserta baru itu bisa diakomodir sama teman-teman agen pesiar. Yes. Ya. Jadi jangan lupa jumpai agen pesiar yang ada di kelurahan atau di desa masing-masing. Ya. Atau nanti dari pihak agen pesiarnya yang bisa langsung datang ke rumah teman-teman sekalian. Terjawab ya teman-teman. Waduh, nggak terasa nih kita udah 1 jam menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, mohon maaf teman-teman, kita udah berusaha menjawab sebisa kita ya kan Pak. Yes. Tapi jangan bersedih karena kita akan live lagi di minggu depan. Jadi buat teman-teman yang masih belum kejawab pertanyaannya bisa di follow dulu. Jadi kalau misalnya kita live lagi nanti kita kasih notifikasi ke teman-teman. Siap. Bisa langsung join ya. Oke Pak, ada nggak Pak statement terakhir nih Pak terkait pesiar nih? Siap, teman-teman. Pesiar ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses jaminan pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya mau daftar, mau melakukan reaktivasi, bisa langsung ke kantor kelurahan atau ke kantor desa masing-masing. Jadi apabila teman-teman dalam situasi yang mungkin tidak memungkinkan datang ke kantor BPJS atau juga mungkin mengalami kendala dalam memanfaatkan aplikasinya BPJS, silakan kunjungi langsung kantor desa atau kantor kelurahan, jumpai agen pesiar kita dan agen pesiar kita akan membantu teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk datang ke jumpai agen pesiar. Dan kalau misalnya memang berkenan untuk menjadi agen pesiar, silakan kontak BPJS Kesehatan. Yes. Tapi tentunya berdasarkan persetujuan dari kepala desa atau lurah masing-masing. Itu dia. Itu dia teman-teman. Jadi cukup jelas ya teman-teman terkait pesiar ini. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pesiar ataupun di luar itu juga kita mencoba jawab ya kan Pak. Siap. Ya semoga terjawab. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.